Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Hivia Dimawarni dengan 3 digit NIM akhir 031 dari Prodi SI 2021A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu UTP cabling. Sebelum kita menginjak lebih jauh, mari saya jelaskan terlebih dahulu apa itu kabel UTP. UTP adalah singkatan dari kabel Unshielded Wire. Kabel UTP adalah kabel tembaga 100 ohm dengan terdiri dari 2 sampai 1800 unshielded wire yang dikelilingi oleh outer jacket. Mereka tidak memiliki perisai logam. Ini membuat kabel berdiameter kecil tetapi tidak terlindungi dengan gangguan listrik. Twist membantu meningkatkan kekebalannya terhadap kebisingan listrik dan EMI. Pada kabel UTP ini memiliki jenis kabel dengan dua jenis konduktor, yaitu konduktor padat dengan konduktor terdampar. Konduktor padat sesuai dengan namanya, kabel UTP konduktor padat memiliki kawat tembaga dengan konduktor padat tunggal sebagai konduktor. Selain secara fisik lebih kuat dan lebih mudah digunakan, kabel yang lebih besar ini memiliki karakteristik listrik superior yang tetap stabil pada rentang frekuensi yang lebih luas. Kabel konduktor padat memiliki resistansi DC yang lebih rendah dan kerentanan yang lebih rendah terhadap efek frekuensi tinggi berdasarkan diameternya yang lebih besar saja. Properti ini memungkinkan kabel konduktor padat untuk mendukung transmisi yang lebih lama dan kecepatan data yang lebih tinggi daripada rekan kabelnya yang terdampar. Kabel UTP yang digunakan untuk aplikasi horizontal dan backbone biasanya adalah kabel konduktor padat. Lalu yang kedua ada konduktor terdampar. Kabel UTP started konduktor biasanya digunakan sebagai kabel patch baik di area kerja atau ruang telekomunikasi. Mereka adalah kabel tipe kategori paling umum yang sering digunakan secara langsung. Di dalam pemasangan terpilin dari kabel terdampar, setiap konduktor individu terdiri dari bundelan untaian kawat berukuran lebih kecil. Ini diatur sehingga beberapa kabel, umumnya 6 atau 18, mengelilingi satu kabel di tengah bundel. Kabel luar dibungkus helix di sekitar kabel pusat melalui proses yang disebut terdampar. Kawat yang terdapat bersama-sama membentuk konduktor tunggal dan berdiameter keseluruhan hampir sama dengan konduktor dalam kabel padat, tetapi dengan area konduktor yang jauh lebih kecil berdasarkan diameter untaian kawat konduktor yang lebih kecil. Terdapatnya konduktor kawat berfungsi untuk melindunginya dan memberikan fleksibilitas pada kabel yang terdampar. Selanjutnya, aplikasi kabel UTP. Kabel UTP banyak digunakan untuk jaringan LAN atau Local Area Network. Mereka dapat digunakan untuk suara, data kecepatan rendah, data kecepatan tinggi, sistem audio dan paging, dan sistem otomasi dan kontrol bangunan. Kabel UTP dapat digunakan pada subsistem kabel horizontal dan backbone. Lalu kode warna untuk kabel UTP. Kode warna untuk kabel UTP ini ada dua, yaitu kabel horizontal dan kabel backbone. Kabel UTP horizontal adalah konstruksi 4 pasang menurut standar pemasangan kabel industri. Setiap pemasangan memiliki 2 konduktor, satu kawat pemasangan diberi warna pasangan dengan garis putih, dan kawat lainnya diberi warna putih dan garis warna pasangan. Tabel di bawah mencantumkan pasangan dan kode warna untuk kabel UTP horizontal 4 pasang. Sedangkan untuk backbone atau tulang punggung adalah kabel multi pasangan yang besar. Kabel ini dibuat dari
kelompok pengikat 25 pasangan. Setiap kelompok pengikat diberi kode warna tersendiri dan setiap pasangan dalam kelompok pengikat ada 25 dari kode warna tersendiri. Konektor pada kabel UTB. Konektor pada kabel UTB yaitu jack dan colokan RJ45. Kabel horizontal UTB 4 pasang diakhiri dengan konektor modular 8 posisi di area kerja seperti yang ditujukan di bawah pada gambar di samping. Jack RJ45 adalah jack 8 konduktor kompak modular yang digunakan untuk mengakhiri kabel data UTB. Jack RJ45 direkayasa untuk mempertahankan kinerja kategori 5, 5E, 6, atau 6A tertentu, dan oleh karena itu harus sesuai dengan kategori kabel di akhirinya. Selanjutnya, kita mulai bahas ke standar pengkabelan. Pengkabelan 568A dan 568B menentukan penempatan pasangan pin untuk mengakhiri kabel UTB. Penempatan ini menentukan pin out atau urutan koneksi untuk kabel dicolokan dan soket konektor modular 8B, 8C, 8 pin. Nah, pada standar pengkabelan ini ada dua jenis standar pengkabelan, yakni standar strike dan crossover. Nah, baik, begitu saja penjelasan materi awal dari saya. Selanjutnya kita akan praktik pemasangan kabel UTB secara virtual dengan tipe pemasangan crossover dan strike. Baiklah, sekarang kita mulai untuk pemasangan kabel UTB secara strike dan crossover. Selama kita di aplikasi ini ada beberapa training mode, tutorial, dan kredit. Kita langsung klik training mode. Nah, di training mode ini kita mulai dengan tab to start. Nah, di sini ada sebuah kabel, kemudian kita harus buka dulu kabelnya. Kita bisa pakai gunting ini. Ya, kita sudah buka. Lalu kita luruskan setiap kabelnya. Nah, di sini saya akan melakukan pemasangan secara straight. Nah, lalu kita susun kabelnya. Kita susun kabelnya mulai dari warna hijau belang di sebelah sini. Ini membutuhkan waktu yang mungkin bisa jadi agak lama. Kita susun pemasangan straight warna hijau, kemudian warna orange dengan belang terlebih dahulu, lalu dengan biru, warna biru, setelah warna biru kita kasih warna oranye lagi. Bentar, ini kita kasih warna biru, lalu warna orange, dan terakhir warna coklat. Kita tata. Nah, setelah kita rasa sudah cukup, kita tutup. Kita taruh dulu, kita pastikan garisnya itu ada di dalam kabelnya. Nah, setelah semua garis merah menyentuh kabel, kita kunci, kita crack. Setelah kita crack, kita cek. Ya, dapat dilihat hasilnya adalah straight.
Congratulations, you have successfully transmitted an Ethernet cable. Your cable Ethernet is according to AIA TIA 568A dengan tipe straight. Double tap to reset, kita reset. Kemudian kita pakai yang kedua, yakni crossover. Kita buka dulu kabelnya, lalu kita luruskan. Nah, setelah kita luruskan, kita susunan dengan susunan crossover. Jika dengan crossover, kita tata dulu mulai dari yang oranye. Ini untuk yang bawah, yang oranye terlebih dahulu, kemudian oranye kita singkirkan. Kasih warna ini, kita pakai susunan oranye dulu, kemudian disusul hijau, oke. Lalu kita kasih warna coklat. Ini kita susun sesuai dengan jenis ya. Dan yang kedua ini kita susun secara crossover. Kemudian disusul warna hijau lagi dan warna biru. Oke. Nah, jika dirasa udah tertata cukup rapi, lalu kita tutup. Pastikan yang merahnya menyentuh kabel semua. Oke, setelah menyentuh kabel kita crack dan kita tes. Ya, dan hasilnya adalah cross. Congratulations, you successfully terminate an Ethernet cable. Your cable Ethernet according to AIE TIA 568A dengan jenis crossover. Baik, itu saja video tutorial dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.